Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Dwi Kurniawan, NIM 9324210001. Di sini saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru untuk calon guru gelombang 2 tahun 2024, bidang studi bimbingan dan konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas IFET, Semarang. Di sini saya sedang melaksanakan layanan konseling individual dengan salah satu siswa kelas 7H SMP Negeri 6 Semarang tahun ajaran 2024-2025 yang sedang mengalami masalah motivasi belajar yang rendah. Oh iya, Nak. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Silakan duduk yang bagus. Ya, yang bagus. Nah, selamat siang, Nak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya yang enak aja, yang enak, ya yang rileks. Nak, kamu kesini ingin apa? Konseling. Ingin konseling. Betul dengan Pak Adit? Betul. Kalau kamu mau konseling dengan Pak Adit, berarti kita buka dulu dengan doa ya, agar kegiatan konseling pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan kamu bisa mendapatkan solusi dari masalah yang kamu hadapi. Oke, Nak, silakan berdoa dimulai. Selesai. Silakan duduk yang nyaman dulu agar proses konseling kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Selamat siang, Nak. Berjumpa lagi dengan Pak Adit. Di sini tadi kamu mengutarakan ingin melaksanakan konseling, betul ya? Di sini sebelumnya kamu sudah pernah mengikuti kegiatan layanan konseling individu? Kalau individu Pertama kali ini mengikuti layanan konseling individu. Baik. Berarti untuk yang layanan yang lain yang diberikan guru BK di sini Pak Adit berarti sudah pernah mengikuti ya? Pernah. Apa aja? Konseling kelompok. Iya, yang dilakukan secara kelompok kemarin ya saat membahas masalah itu. Nah, kemudian di sini Nak Jericho tahu apa tujuannya untuk konseling itu? Tahu apa? Untuk memperbaiki kesalahan. Ya, seakan-akan kesalahannya besar gitu ya. Padahal konseling itu adalah kegiatan ya yang dilakukan oleh guru BK di sini adalah saya, bahwa saya nanti akan membantu Nak Jericho, bukan memberikan solusi ya, tapi membantu Nak Jericho untuk bagaimana mengentaskan masalah yang Nak Jericho miliki, seperti itu ya. Nak Jericho di sini memiliki masalah apa, kemudian bagaimana nanti bisa diutarakan dengan Pak Adit sehingga nanti Nak Jericho bisa menemukan insight nih, menemukan pikiran, oh iya, saya harus mengentaskan masalah seperti ini, langkah-langkah yang saya ambil harus seperti ini. Paham ya, Nak? Nah, kemudian di sini ada asas yang harus kita patuhi. Yang pertama yaitu kita harus rahasia. Jadi apapun yang kita bahas ya di sini nanti jangan sampai keluar pembahasan dari yang lain. Paham ya? Jangan dibicarakan ke guru yang lain atau teman-temanmu yang lain atau siapapun yang tidak kamu percaya, ataupun yang kamu percaya pun jangan sampai dibahas. Ini intinya adalah komunikasi kita berdua, seperti itu ya, Nak. Nah, kemudian tugasnya ya di sini saya sebagai konselor ya, Pak Adi sebagai konselor dan kamu sebagai klien. Jadi tugas saya nanti untuk membantu kamu untuk mengutarakan masalahnya, dan kamu nanti berkewajiban untuk mengutarakan apapun masalah yang kamu alami. Nanti kita akan bahas secara bersama-sama ya. Tanggung jawab saya tentunya di sini adalah membantu kamu sampai nanti berhasil menemukan jalan masalah, seperti itu ya. Nah, kemudian etikanya ya, Nak, nanti di sini kita kan orang Indonesia, etikanya nanti tetap harus menyampaikan masalah secara sopan santun ya, kemudian ada adabnya, kemudian jangan menggunakan bahasa kasar. Kalau misal mau nangis atau mau apa, silakan dikelola emosinya dengan baik, seperti itu. Nak, paham? Paham. Sebelum memasuki ke tahap
inti ya saya membantu kamu. Di sini tadi Nak Jericho eh, habis mata pelajaran apa sih kok menemui Pak Adit? IPS. IPS. Oke, betul ya mata pelajaran IPS. Sudah izin ke gurunya? Sudah. Sudah. Oke, tadi istirahat sudah makan ya berarti ya? Dalam biasa. Sudah makan, alhamdulillah sudah. Makan apa tadi? Ayam sama nasi. Ya makan berat ya berarti nggak jajan ya? Tadi Enggak. jajan? Enggak. Jajannya pas istirahat pertama. Istirahat pertama di kantin ya? Di kantin apa koperasi? Koperasi. Oh, di koperasi. Oke. Oke, Nak Jericho berarti ini sudah dalam kondisi siap ya untuk mengikuti layar kelas individu. Berarti kalau Nak Jericho sudah siap, berarti Pak Adit bisa untuk memulai layar kelas individu pada hari ini. Oke, jadi sebelum Pak Adit mulai di sini Pak Adit punya waktu sekitar 30 menit ya, 30 menit untuk membantu Nak Jericho. Apakah Nak Jericho bersedia? Iya. Bersedia. Oke. Kemudian di sini Nak Jericho silakan nanti mengutarakan masalahnya, kemudian Nak Jericho bisa mengutarakan semua masalahnya. Nanti kita akan batasi masalah apa sih yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Seperti itu ya Nak. Oke, silakan Nak Jericho bisa menceritakan masalahnya dan nanti Pak Adit akan menanggapi. Yang pertama itu udah bosan saat pelajaran Pak. Kamu udah bosan? Dan yang kedua skeptis sama jawaban saya. Plus sama mau jawab pertanyaan dari guru tapi kayak ada yakin gitu loh Pak. Oh seperti itu ya. Jadi yang pertama itu tadi adalah bosan ya. Bosan terhadap pelajaran di kelas itu pelajaran hari apa atau setiap hari atau gimana Nak? Hari Rabu pas bahasa Inggris. Hari Rabu pas bahasa Inggris itu pelajarannya lama ya? Ya. Hari Rabu pas bahasa Inggris tadi jam berapa? Nah, dari jam kalau tidak salah 6 sampai habis sholat jam 8. Oh lama sekali ya. Tadi 6, 7, 8, 3 jam. Ya. Berarti itu setelah jamnya Pak Adit ya kayaknya ya kan Pak Adit kan jam 45. Setelah istirahat pertama atau enggak ya? Setelah istirahat pertama itu IPS dulu. Oh 1 IPS jam. dulu. Oke ya. Oke, jadi kamu merasa bosan ketika terutama hari Rabu ya belajar bahasa Inggris. Tapi ada juga satu pelajaran, tapi bukan pelajarannya, gurunya. Oh gurunya seperti itu. Nah kalau dari gurunya dulu deh. Oke, dari gurunya itu apa yang kamu rasakan sih kok kamu sampai bosan sama guru tersebut? Ya awalnya mungkin biasa saja. Ya. Cuma kemudian, pas lagi bahas pelajaran, lagi cerita, tiba-tiba langsung loncat ke keluarganya. oh, Kayak inilah itulah. oh iya. Tapi bukan masalah yang tidak ceritain masalah keluarganya, tidak. Cuma kayak bangga-banggain keluarga. Oh iya seperti itu. Jadi Bikin males. kamu merasa malas untuk mengikuti pelajarannya Ya, ya karena apa namanya beliaunya selalu membahas ya itu selalu atau sering atau gimana? Pas ini hari Kamis. Hari Iya. Kamis. Maksud saya itu selalu saat pelajaran selalu membahas seperti itu atau kadang iya kadang enggak atau seperti apa? Kayak ya kalau disebut sering sih enggak. Enggak sering ya. Tapi kamu jadi males ya kalau Iya. kalau punya bahas yang di luar pembelajaran seperti itu ya. Oke, tadi dari mata pelajarannya. Kemudian kalau dari tadi dari gurunya. Iya. Kalau dari mata pelajarannya, kenapa kamu malas dengan mata pelajaran bahasa Inggris itu? Oh, ya sulit untuk dimengerti kan bahasa kita. Betul, sudah mengerti ya. Oke, saya paham dengan perasaanmu ya. Jadi karena bahasa Inggris itu sulit mengerti, jadi kamu bosan seperti itu ya. Oke, seperti itu. Nah, jadi di sini Pak Adit mengulang bahwa kamu itu merasa bosan ya nak, merasa bosan terhadap pembelajaran bahasa Inggris dan tadi ada pembelajaran IPS karena gurunya sama pembelajarannya seperti apa gitu ya. Kalau IPS pembelajarannya udah bosan gara-gara mudah gurunya. Oh, jadi kamu merasa males seperti itu ya, males terus apa namanya tidak mood belajar gitu ya. Oke, jadi kamu mengutarakan masalahnya seperti itu. Oke, nah sekarang mungkin kamu bisa membayangkan nggak
ketika masalahmu ini diatasi seperti apa dan masalahmu ini tidak diatasi seperti apa, kira-kira bisa membayangkan nggak Bisa. seperti apa kira-kira bayanganmu? Kalau bisa diatasi ya, Iya, tidak gampang bosan sih. nggak bakal bosan. Terus kalau Kalau tidak bisa diatasi tambah sulit. tambah sulit ya, kamu pernah kepikiran nggak bahwa sekiranya kalau aku tidak untuk pembelajaran nanti sampai kelas 9 ketika aku lulus ya, ketika kelas 9, terus bagaimana dengan nilaiku di rapor, bagaimana dengan nilaiku jasa, paham nggak kamu? Pernah kepikiran seperti itu tidak? Nah, Pernah ya. Nah, oke. Terus kamu pernah nggak berupaya nak untuk bagaimana aku memperbaiki diri untuk bisa paham dengan pembelajaran, kira-kira upayamu seperti apa? kayak yang walaupun tidak ditulis, tapi tetap tak tulis khusus bahasa Inggris. Khusus bahasa Inggris. Oke. Karena ditulis tidak ditulis itu maksudnya seperti apa ya? Misalnya guru ngomong Pak jelasin, Ya. itu yang lain tidak pada nulis, gurunya juga tidak nyuruh nulis, tapi tetap. Oke, seperti itu. Oke. Berarti saya apresiasi sekali untuk usahamu seperti apa ya, Kak. Jadi kan kamu punya usaha sendiri bagaimana kamu bisa memahami pembelajaran bahasa Inggris dengan baik, dengan mudah seperti itu. Tapi hasilnya seperti apa, nak? Kamu sekarang kan masih bosen nih. Kamu kan masih bosen dengan pembelajarannya. Terus sampai kamu juga bosen terhadap guru yang tadi yang IPS kan, karena pembelajarannya itu langsung membawa ke keluarganya dan sebagainya. Kira-kira seperti apa? Yang kalau bahasa Inggris tidak terlalu berubah sih, karena kan juga sudah dipahami. Iya. Kalau yang IPS males. Ya, itu kan memang pribadi gurunya Ya. ya seperti itu ya, kita tidak bisa merubah orang lain seperti apa, kemudian kita juga tidak bisa mengharapkan orang lain berperilaku seperti apa terhadap kita. Ya. Nah seperti itu. Oke, nah Pak Adit bisa memahami apa yang kamu rasakan dan bisa memahami kamu bosannya seperti apa ya kan ketika di kelas bahasa Inggris. Tapi untuk teman-temanmu yang lain seperti apa, Kak? Apakah juga nggak paham atau bosan atau gimana kalau kamu pernah sharing dengan temanmu? Aku tidak pernah sharing sih kalau nggak gitu sih. Jadi kamu pendam sendiri ya, Saya sendiri. usaha sendiri biar bisa kamu memahami seperti apa ya, Kak. Oke, Pak Adit paham seperti itu. Oke, nah di sini Pak Adit punya tips untuk kamu, ya kan? Pak Adit itu pernah membaca, ya kan? Pernah membaca bahwa ketika orang itu kita malas, kita harus melawan rasa malas itu. Betul? Betul? Setuju ya kamu dengan Pak Adit ya? Setuju. Nah, kira-kira nih untuk kamu punya tips atau apa supaya kamu bisa melawan rasa malas itu seperti apa? Nah, Mulai pas guru menjelaskan gitu, jangan kayak kita dengerin ya, cuma dikeluarin lagi, cuma ya percuma betul ya. Jadi masuk Caranya telinga kanan, keluar tengah. mana gitu. Nah itu juga permasalahan rasa malas, yang udah dengerin jangan dikeluarin lagi. Ya, betul. Jadi ada hal yang bisa dipahami, Ya. kemudian ada hal yang bisa masuklah ke dalam diri kita sehingga kita paham seperti itu. Nah, untuk Pak Adi di sini membantu kamu dalam mengentaskan masalah kamu yang sudah kamu ceritakan tadi. Pak Adit di sini punya lembar ya. Nah, di sini Pak Adit punya lembar jurnal monitoring belajar. Nah, di sini buat kamu mengentaskan rasa malas kamu terhadap bahasa Inggris, IPS dan mungkin pelajaran-pelajaran yang lain, kamu bisa menggunakan jurnal ini. Nanti kamu bisa isi dan buat buku. Nah, ini kan contoh jurnal dari Pak Adit, ya kan? Kamu bisa menggunakan di buku tulis atau buku yang bagus. Kalau kamu memang suka membaca atau suka membuat hal-hal yang bagus, ya kan? Nanti kamu bisa tempelkan ini di rumahmu atau di buku yang kamu bawa selalu ke sekolah. Jadi di sini nak kita lihat bersama. Di sini nanti ada nama kelas. Tentunya kan nama kamu dan kelas kamu.
kemudian hari tanggal. Setiap kamu belajar di mata pelajaran tertentu atau di setiap hari, misal hari Senin tanggal berapa nih, tanggal 19 misal, nah jam berapa, misal jam 7 sampai jam 7.40 tentang mata pelajaran IPS atau IPA. Nah, mapelnya nanti di sini terus apa, kemudian kegiatannya. Nah, kegiatannya itu kamu tulis belajar apa, kemudian belajar apa, kemudian misalnya belajar mengenai tumbuh-tumbuhan, atau kalau IPS misal belajar tentang sejarah Eropa, sejarah gitu. Nah, kemudian di sini perasaanmu bagaimana, bisa sangat senang atau biasa aja atau sangat tidak senang. Nanti di sini bisa kamu kasih afirmasi positif. Nah, afirmasi positif itu adalah kalimat positif terhadap diri kamu sendiri, misal semangat atau aku bisa, terus atau apa. Jadi jurnal ini nanti kamu akan buat, ya kan, kamu buat jurnal ini dalam waktu seminggu ke depan dulu, ya kan, dalam waktu seminggu ke depan, sehingga kamu nanti bisa ketemu lagi dengan Pak Adit di minggu depan, ya kan. Pak Adit ingin melihat progresmu seperti apa untuk mata pelajaran yang tidak kamu sukai atau kamu malas belajar di mata pelajaran tersebut. Nah, harapannya dari Pak Adit di sini apa? Nah, harapannya Pak Adit dari di sini adalah nanti ketika kamu sudah mengisi jurnal ini, kamu akan tambah semangat motivasi belajarnya, ya kan. Oh iya nih, saya sudah paham nih dengan mata pelajaran ini, saya sudah kemarin melaksanakan kegiatan ini sehingga saya sudah paham. Dan di afirmasi positif itu kamu jadi lebih semangat ya, atau apa kamu boleh kabar dan sebagainya. Nah, nanti di kegiatan ini, ya kan, di kegiatan ini nanti kamu bisa kumpulkan ke Pak Adit, atau kita konseling lagi, ketemu lagi ke Pak Adit, sehingga nanti apa yang kamu lakukan bisa Pak Adit pantau. Seperti itu ya nak, paham ya untuk di sini ya. Nah, ini nanti contohnya bisa kamu bawa dan kamu kerjakan nanti di rumah seperti itu, sehingga sehingga nanti Pak Adit bisa mengevaluasi seperti itu. Oke. Kamu ada yang mau disampaikan lagi ke Pak Adit atau tidak kan? Ya, skeptis sama jawaban. Ya, skeptis sama jawaban. Skeptis sama jawabannya seperti apa nak? Ya, karena kita udah jawab, Ya. sudah mau jawab pertanyaan dulu, tapi itu udah yakin. Oh, udah yakin dengan jawabanmu sendiri Ya. ya. Oke, lah itu kira-kira penyebabnya apa? Ragu, bener. Terus ya, takut dimarahin. Takut dimarahin, berarti kamu pernah dimarahin mengenai jawaban yang salah? Pernah sih, tapi pas SD. Oh, pernah pada SD, pada sampai belum ya? Belum. Oke, ya nanti tentang keraguanmu atau apa, di situ kan ada kolom catatan. Nah, di kolom catatan itu nanti bisa kamu tambahkan mengenai, di bawah sini ada kolom catatan. Nah, nanti bisa kamu tambahin untuk apa yang kamu rasakan, apapun lah yang kamu rasakan tentang skeptismu, tentang apa yang kan nanti bisa konsultasi lagi dengan Pak Adit seperti itu ya nak. Nah, mungkin kalau kamu tidak skeptis, ya kan, kalau kamu tidak skeptis, apa sih menurutmu tips dan triknya biar tidak skeptis itu seperti apa? Yang pertama kayak belajar lebih yakin kalau benar, atau dia yakin kalau gurunya itu tidak bakal marahin. Juga biasanya kalau muridnya ragu-ragu, ada guru yang bilang ya usah takut, dia bakal dimarahin kalau salah. Ya betul ya nak, karena kan masa belajar, kalian kan masa belajar nih, kamu masa belajar, jadi belajar itu kira-kira boleh salah gak? Boleh salah, kan? Boleh salah, tapi kalau sudah tahu salah berarti harus dibenarkan seperti itu. Nah, kamu sudah tahu tentang apa yang kamu lakukan. Nah, kemudian nak, adakah yang mau diceritakan lagi kepada Pak Adit? Sudah cukup ya, kamu sudah tahu apa yang akan kamu lakukan. Habis ini akan membuat jurnal tadi selama 1 minggu depan untuk Pak Adit evaluasi. Nah, sekarang Pak Adit punya form untuk evaluasi hasil, ya kan, apa yang kamu pahami, apa yang kamu rasakan, dan apa yang akan kamu lakukan. Ini kamu bisa isi, ya kan, kamu gak boleh kan, silahkan bisa diisi terlebih dahulu untuk yang kamu pahami, yang kamu rasakan.
kira-kira seperti apa. Oke, sudah. Kita bahas dulu ya nak, apa yang kamu pahami. Oh ya, karena individu ini sangat membantu buat kamu ya nak tadi ya. Jadi kamu merasa terbantu atas apa yang konseling yang sudah Pak berikan hari ini. Oke, terima kasih nak. Apa yang kamu rasakan nak? Kamu senang ya bisa Ya, intinya terbantu dan menemukan solusi ya. Kamu kan bisa sudah menemukan solusi atas masalah kamu. sudah. Ya, alhamdulillah. Dan apa yang kamu lakukan membuat monitoring belajar. Oke ya, Pak Adit ingin dan Pak Adit besok minggu depan ya kita bertemu lagi untuk memantau monitoring belajar yang akan kamu lakukan, sehingga apa, sehingga kamu bisa nanti berubah rasa malasmu itu bisa menjadi yang lebih baik ya. Terus untuk terakhir nah, kira-kira kamu punya harapan apa sih terhadap dirimu sendiri, kemudian terhadap pelajaran dan guru-gurumu yang seperti itu, kamu punya harapan seperti apa? Ya, semoga gurunya bisa lebih baik dalam mengajar, aku juga lebih baik dalam menerima ilmu, plus tidak terlalu ragu untuk menjawab. Oke, baik, mungkin ada yang disampaikan lagi kepada Pak Adit atau sudah cukup? Sudah sih. Sudah cukup. Karena karena kamu sudah melaksanakan konseling ini dengan Pak Adit, di sini kan di BK itu ada buku daftar hadir, ya kan? Kamu isi daftar hadir dulu. Karena sudah melaksanakan di sini, nah silahkan diisi untuk daftar hadirnya. Apa tuh? Di sini nomor, nama, nomor satu, kemudian namamu siapa silahkan ditulis. Oke, kemudian kelasnya kelas berapa. Nah, kemudian ini tadi kita konseling individu jam berapa, jam ke 9 ya. Nah, jam ke 9 kemudian tanda tangan. Oke, terima kasih sudah mengisi Nasiriko. Mungkin kalau sudah cukup ya, sudah cukup kamu untuk cerita kepada Pak Adit dan menemukan solusinya. Pak Adit mungkin sudah tidak ada masukan lagi untuk kamu. Pak Adit cuma ingin melihat apa yang kamu ingin lakukan. Jadi Pak Adit ringkaskan kembali bahwa tadi kamu ingin melakukan perubahan diri untuk agar tidak malas lagi dengan tadi jurnal motivasi tadi. Kemudian nanti tidak lanjutnya setelah seminggu ke depan kita akan bertemu lagi agar Pak Adit bisa mengevaluasi kamu masih malas atau tidak, seperti itu. Kamu punya keyakinan untuk tidak malas ya? Ya. Ya, punya keyakinan ya. Oke, tadi apa yang sudah kamu pahami, rasakan dan melakukan sudah ditulis juga di evaluasinya yang Pak Adit punya. Kemudian karena sudah cukup, mungkin kita akhiri dulu dengan doa hari ini. Namun sebelum doa, Pak Adit punya buku buku bahagiakan dirimu dan orang lain. Jadi di sini nanti kamu bisa membaca buku ini sebagai motivasi kamu bahwa dirimu itu bisa bahagia tanpa malas, ya kan? Ini nanti bukunya bisa kamu bawa seminggu ke depan, kamu harus baca ini selesai, ya kan? Kemudian nanti kumpulkan lagi ke Pak Adit, nanti Pak Adit akan mengevaluasi kamu pahamnya apa tentang yang kamu paham. Paham nak? Ya, silakan dibawa bukunya. Oke, sama-sama. Oke, mungkin cukup untuk pembicaraan kita hari ini. Kita tutup dengan doa agar kamu dapat berkelas dengan maksimal. Oke, berdoa dimulai. Kalau selesai, ya, terima kasih atas kehadirannya dan menemui Pak Adit. Semoga kamu sukses untuk membuat jurnal ke depannya. Terima kasih. Selamat siang. Oke, silakan.